There wasn't a barrier that blocked me from using the card. Jadinya kalau aku lagi shopping, terus aku ngeliat rekening aku ada kok uang yang bisa aku pakai gitu. Padahal itu di luar budget aku. Sebagai konteks anak rantau, apalagi bagi kalian yang pertama kali ngerantau dan bingung cara ngemulai planning atau ngemulai ngebudgetingnya seperti apa. Halo semua, welcome back dan salam kenal. Jadi di video kali ini aku mau share all about budgeting, sharing gimana cara aku selama ini merantau dan mengatur keuangan aku sebagai murid rantau. Bagi yang baru di channel ini, salam kenal, aku Vira. And as a background, aku udah ngerantau semenjak umur 15 tahun. Jadi aku SMA di Korea, aku kuliah di Korea, tapi aku sekarang lagi tuker pelajar di Jerman, tapi aku juga sempet tuker pelajar pas SMA ke Amerika dan Jepang. And all of those fortunately was all free. Jadi semuanya itu gratis, dibayarin dengan beasiswa full. Nah, banyak orang yang nanya gimana selama ini aku bisa mengatur keuangan aku untuk kehidupan aku sehari-hari, apalagi sebagai seseorang yang merantau dan juga independen alias mencukupi diri sendiri. As a disclaimer, cara yang aku bakal sharing ini adalah cara yang purely menurut aku cocok di aku. Berdasarkan dari aku baca-baca buku tertentu, aku bakal ngerekomendasi beberapa buku finance atau juga website-website atau kreator financial atau juga expert dalam finance yang aku look up to. I will try my best, I will put the links at the description as well, dan juga I will share it at near the end of the video, so stay tuned. But if we just jump directly to the video, the first thing that I always do when I am planning my budgeting is dividing it by my needs. Aku rasa ini suatu hal yang semua orang lakukan, yaitu membagikan berdasarkan kebutuhan. Cara aku membagikan kebutuhan adalah, izin, aku mau cek, I have like a document that I will show you and read it to you. Sebagai konteks anak rantau, apalagi bagi kalian yang pertama kali ngerantau dan bingung cara ngemulai planning atau ngemulai ngebudgetingnya seperti apa, aku sendiri biasanya ngebagi kebutuhan aku menjadi 4. Yang pertama adalah big purchases. Basically, it's everything that is a really big amount but is very crucial for your rantau life. Jadi sangat penting dan biayanya besar. Yang pertama adalah tiket pesawat. Yang kedua, student housing atau bulanan rumah. Dan bisa juga ditambah ketiga adalah asuransi. Alasan di aku sendiri nggak naruh asuransi adalah karena asuransi aku alhamdulillah di cover sama sekolah. Jadi aku biasanya tidak naruh. Tapi kalau bagi kalian yang masih harus nge-cover sendiri, sebaiknya ditaruh juga di big purchase. Yang kedua adalah daily necessities atau kehidupan sehari-hari. Untuk aku sendiri, aku ngebagi kriteria ini menjadi biaya makan sehari-hari dan juga transportasi. Di biaya makanan sehari-hari sendiri, aku bagi lagi menjadi groceries atau aku belanja masak dan jajan menjajan. Aku sendiri orang yang suka nyemil, jadi kalau misalnya aku nggak nyemil sambil belajar, aku nggak bisa konsentrasi. Jadi aku selalu naruh budget untuk jajan itu, karena aku tahu aku orang yang suka nyemil, makanya aku taruh budget ini. Yang ketiga adalah utilities. Nah, utilities ini adalah hal-hal yang mungkin jumlahnya itu nggak besar banget, tapi kamu harus bayar setiap bulan buat kehidupan kamu juga. Contohnya adalah SIM card, biaya HP, dan juga subscriptions gitu. Kayak kamu misalnya subscribe ke Netflix, kamu subscribe kemana-mana, yang walaupun kamu merantau pun pasti kamu akan ada subscription itu. Dan yang paling terakhir yang aku bagi adalah others. Others ini including shopping dan traveling. Basically kayak entertainment gitu. Kayak shopping sendiri aku biasanya per bulan ada budgetnya sendiri, dan dalam hal tertentu biasanya aku lumayan fleksibel. Kalau misalnya dalam satu bulan aku purchase-nya lebih banyak dari budget biasanya, di bulan selanjutnya biasanya budgetnya aku cut atau aku nggak pakai buat shopping sama sekali gitu. Big picture-nya adalah aku ngebagi menjadi 4 hal, walaupun kadang-kadang dalam hal-hal tertentu aku bisa nge-add a couple of things more. Dan aku pun ngatur keuangan aku semua itu di application namanya Notion. If you're interested in me making the template, I can show you a little bit of an example of the Notion that I have. Jadi Notion aku basically untuk division by needs, aku bagi seperti ini dalam tabel yang sudah tertera. Now, after I'm done dividing it by my needs, yang kedua adalah aku mencoba untuk ngebuat budget goal. Yaitu goal aku dalam satu bulan, aku pengen ngebudgetin diri aku sendiri itu berapa untuk keperluan aku yang sudah aku bagi kategori-kategori tersebut gitu. Setiap kategori kira-kira berapa budgetnya. Cara aku cari tahu budget aku untuk hal itu adalah pertama aku nanya banyak orang. Jadi aku biasanya keliling nanya kakak kelas, nanya teman atau siapa yang sudah lama tinggal di daerah rantau aku itu. Kira-kira biasanya mereka sendiri budgetnya berapa. Nah, yang aku saranin adalah untuk nanya ke banyak orang, karena purchasing power atau spending habit orang-orang itu berbeda-beda. Kadang aku tuh suka ada yang range-nya segini, range-nya segini, range-nya segini. Jadi penting banget untuk nanya sebanyak mungkin orang dan coba mencari budget goal yang menurut kamu itu possible, kayak achievable, yang gak terlalu head on, yang cukup, yang nyaman buat kamu
tetapi juga tetap hemat. Gimana aku bisa tahu yang cocok sama aku gimana? Biasanya aku pertama pas aku tahu range berapa aku milih dulu, habis itu aku buat semacam demo month. Contohnya pas aku kan udah tahu nih di Korea kuliah aku berapa nih budgetnya, tapi di semester ini aku kan lagi exchange nih di Jerman, aku nggak tahu biasanya sebulan tuh aku bisa ngabisin berapa sih. Jadi setelah aku nanya-nanya ke kakak kelas dan segala macam, aku pilih oke, aku sebulan maunya habisnya segini, dan aku coba ngikutin that budget. Aku buat demo month sebulan, tapi kalau aku merasa rasanya aku terlalu mepet gitu kalau cuma segitu, aku coba untuk naikin dikit. Jadi lebih kayak agak mencari yang paling pas gitu buat kamu. Tapi yang penting ada patokan tengah-tengah dan jelas gitu kamu memberi diri kamu itu budget goal. Karena menurut aku sendiri ya, aku nggak tahu orang lain, aku sendiri perlu budget goal ini biar aku aware gitu jumlah uang yang aku keluarkan setiap bulan itu berapa, biar aku nggak kepepet di bulan-bulan selanjutnya. Karena aku rasa orang akhirnya kepepet tuh di akhir-akhir kan ya, bukan pas mereka lagi berkecukupan. Biar aku nggak nyesel pas di lain hari gitu. Now, the third part that I would always do, that I would love to share you guys, are some tips that I apply to myself. Adalah sebuah saving tip tabung menabung yang aku dari dulu coba aplikasikan ke diri aku sendiri. Yang aku sadar, apalagi kita-kita yang murid ya, yang juga banyak waktunya habis di dalam belajar, dalam berkegiatan. So that brings me to my first tip, adalah balancing between time and budget. Kebalance antara waktu yang kamu punya dengan ngebudgeting. Apalagi sebagai murid. Contohnya yang pertama, dalam case aku lagi kuliah di Korea. Pas aku lagi di Korea, jadwal aku di Korea itu penuh banget. Jadi itu nggak ada banyak waktu aku bisa masak. Karena aku memerlukan waktu itu lebih, aku akhirnya memilih untuk lebih banyak beli makanan di luar. Nah, gimana cara aku bisa meminimalisir jumlah uang yang aku keluarkan pas aku lagi makan di luar? Aku biasanya makan ya di sekitar kampus aja, yang alhamdulillah di daerah kampus ya makanannya hampir sepadan dengan yang kamu masak sendiri. Apalagi kalau kamu take into account the time that you put to go and cook. Apalagi di saat itu asrama aku tuh nggak punya kayak kitchen khusus, jadi aku selalu harus ke building khusus untuk masak. So that's when I realized, okay, karena efficient dan juga hemat dalam hal waktu, aku memilih untuk makan di luar. Sedangkan pas aku lagi di Jerman, makanya kenapa aku selalu bilang ke diri aku gitu, kenapa konteks penting banget adalah kalau di Jerman, aku tinggal di apartemen yang ada tempat dapur, dan kota yang aku tinggalin, Munich, itu merupakan salah satu kota yang termahal gitu di Jerman. Jadi makan keluar tuh sekali makan bisa gempor banget. Tapi luckily jadwal aku selama aku tukar pelajar ini nggak begitu padat. Jadi aku selalu ngenyelipin waktu untuk, biasanya dalam satu day aku nge-meal prep gitu untuk beberapa hari ke depan. Jadi ke depannya pas aku harus masak, aku nggak harus kelamaan menyiapkan bahan-bahan dan segala macam gitu. Tapi aku hemat dalam hal makanan, ya at the same time aku bisa jadi tahu lebih nutritionist gitu. Tapi ya jadi lebih fleksibel juga karena dengan aku tahu waktu yang aku punya apa. Jadi kalau kalian punya masalah dilema kayak gini, it's not really black and white. Jadi kita harus kayak, aku pun masih belajar gimana aku bisa ngebalance. Gak apa-apa aku ngeluarin lebih banyak budget, tapi aku bisa nge-save time gitu. Now, the second tip that have always helped me to this day, this is like one of the most important tips that I am very loving it, yang sampai sekarang masih aku ikutin terus, adalah aku selalu mencoba untuk membuat barrier antara aku dengan finances aku. Maksudnya finances aku adalah kartu aku. Misalnya kartu debit aku atau tabungan aku selalu mencoba untuk memberi sebuah barrier di antara aku dengan hal-hal yang bisa ngebuat aku menggunakan budget aku gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, kalau kalian perlu video terpisah tentang finance itu sendiri, let me know in the comments. Tapi di kali ini aku pengen fokusin lebih ke couple of things that I've applied for my budgeting. Cuma satu hal yang aku selalu lakukan sampai sekarang, dan aku rekomendasi juga lumayan, adalah memisahkan kartu tabungan kamu atau savings kamu dengan kartu spending card. Aku sendiri, aku punya spending card khusus yang jumlahnya itu hanya cukup untuk budget aku di bulan itu. Di setiap akhir bulan aku baru ngisi ulang saldo tersebut di kartu tersebut untuk bulan berikutnya gitu. Kenapa? Karena dulu tuh waktu aku tahun ini, aku sendiri ya, if you guys have better self control than me, that's really good. Karena aku sendiri, aku nggak begitu bisa ngekontrol. Kadang aku sendiri dulu ngegabung semuanya dari emergency savings, dari emergency card dan segala macam. Aku tuh selalu ngegabungin di satu kartu. Alhasil aku biasanya merasa, oh aku ada kok uang yang bisa aku pakai. Like there wasn't a barrier that blocked me from using the card. Jadinya kalau aku lagi shopping terus aku ngeliat rekening aku ada kok uang yang bisa aku pakai gitu. Padahal itu di luar budget aku. So what I did was, kalau aku lagi keluar, lagi jalan-jalan sama teman, aku biasanya cuma bawa my spending card itu gitu. Dan biasanya kalau aku ngebaginya sendiri, di setiap akhir bulan, kalau misalnya uang beasiswa dari kampus udah masuk, uang part time udah masuk, setiap sebelum bulan selanjutnya, biasanya setiap tanggal 20-an gitu, aku selalu langsung ngepisah-pisahin gitu. Kayak, oke, cuma segini kita pindahkan ke spending card, cuma segini kita tabung, cuma segini kita pakai buat emergency savings, and so forth.
the last thing that I always do when in terms of budgeting, apalagi sebagai anak rantau ini, perhatikan kalau kalian anak rantau yang menurut aku sangat bermanfaat banget yang aku apply, dan aku juga baru apply sekitar tahun ini gitu. Izin saya cek catatan aku, adalah memperhatikan discount dan promo. Mungkin kayak kalian kira kayak, apaan sih Fir, promo-promoan? Tapi kadang aku sadar bahwa ini actually a really big save on your part. Jadi karena kalau sudah terakumulasi, ternyata kalian bisa nge-save banyak banget. Contohnya apa adalah, misalnya tuh kalian udah mulai settle down gitu di negara yang kalian tinggali, atau di kota yang kalian tinggali, dan kalian sadar bahwa ada toko-toko tertentu atau tempat-tempat tertentu yang kalian selalu datengin buat belanja gitu. Jadi kerasa kalau kalian, aku biasanya langganan lah ke sana. Yang aku lakukan adalah, biasanya kalau aku tahu, ya udah aku biasanya selalu belanja ke situ juga, aku selalu ngedownload aplikasi tempatnya. Karena kalau aku jadi member dari market itu, aku biasanya dapat member point, dan at least di Jerman yang aku sadar adalah ada banyak discount point. Di Korea pun begitu, jadi diskon-diskon tertentu yang applicable hanya kepada orang yang member dari market itu lewat aplikasi gitu. Dan aku sadar, dulu tuh pas kalau sekali-sekali kan males ya, tapi pernah aku ngelakuin selama sebulan, dan ternyata jumlah yang aku save di bulan itu tuh beneran ngebantu banget, lumayan hemat banget. Dan yang aku sadar lagi dari memperhatikan diskon dan promos adalah memperhatikan kayak hari-hari seperti Black Friday, atau yang penting banget nih guys, kalau kalian lagi murid adalah student discount. Dulu tuh aku suka kelupaan kalau aku ada tuh namanya student discount. Ini bisa terjadi dalam hal big purchases, misalnya tiket pesawat. Kadang tuh nggak tertera di website mereka langsung, tapi kalau kita nge-searching langsung student discount, itu biasanya langsung ada gitu. Kalau kamu jadi student member, contohnya aku pas terbang ke Jerman, aku iseng-iseng nanya-nanya, aku nyari student discount, aku bisa dapat free luggage, bisa dapat free reschedule, yang kalau aku nggak searching dari awal, mungkin aku nggak sadar gitu kalau aku ada student discount. Jadi penting banget untuk cek student discount. Use that privilege while you are a student. Dan satu hal lagi yang aku sadar adalah, misalnya kalau di Korea, kalau aku mau beli gadget atau bagaimana, misalnya Apple, mereka tuh biasanya ada diskon khusus buat Apple juga, kayak buat gadget yang jumlah diskonnya itu sangat, maksudnya kayak beneran saving banget gitu, lumayan besar gitu untuk student. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang misalnya dijual dalam bundle dan segala macam yang hanya bisa dibeli oleh para student. Jadi mungkin kalau di kalian negara tertentu, coba perhatiin deh, mereka tuh ada student event apa aja atau student privilege apa aja, karena banyak kan mereka tuh pasti ada program khusus buat student atau institusi gitu. Dan diskon kupon atau Black Friday ini bisa di-apply juga waktu kalian lagi mau traveling sebagai student. Aku baru nyadar dan baru kerasa banget sih pas sekarang ya, karena aku lagi di Eropa. Pas aku lagi mau traveling, ada tuh banyak tips and trick biar kamu bisa dapet tiket murah dan segala macam. Aku tuh suka tuh nge-scroll kayak TikTok dan segala macam yang dapet. Dan sebenarnya tuh ada banyak website yang ngebantu para student atau bantu orang-orang yang suka traveling untuk mencari tiket yang hemat, tapi ada lagi yang buat khusus student. Salah satu website recommendations yang aku punya adalah kayak.com, ada booking.com, ada Skyscanner. Dari situ semua ya kita coba cari mana pilihan yang paling murah dan yang pastinya yang kalian aman dan nyaman untuk beli. So ya, itu dia beberapa hal atau prinsip yang aku biasanya apply sampai sekarang untuk ngebudget keseharian dan biaya keseharian aku sebagai anak rantau dari Korea, Jerman, berbagai negara, dan yang aku udah aplikasikan selama aku di Korea, selama di Jerman, selama di Jepang dulu. Dan aku harap bisa bermanfaat buat kalian atau bisa mendorong kalian untuk cari tahu lebih tentang cara-cara budgeting yang lain. Let me know in the comments kalau misalnya kalian punya cara sendiri atau kalian mau sharing cara budgeting kalian selama ini, kalau mau hemat, kalau mau enak sebagai murid rantau tuh gimana. Let me know in the comments. Dan yeah, maybe one last thing I would say is I think reading a lot of books really helped me in finding the right kind of budgeting style that I like. So yeah, terima kasih nonton sampai sini, and then see you on the next video. Dadah!